Halo Sobat Jiro Sinema dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiro Sinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sobat Jiro Sinema, pada kali ini Jiro Sinema hadir dengan kisah terbaru, cinta dan pengorbanan. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Yuk, cikidiu. Ferry Irawan kembali ke kampung halamannya setelah sekian lamanya, kurang lebih 18 tahun ia hidup di kota metropolitan. Ia kembali ke kampung halamannya dengan sebuah penderitaan karena akhir-akhir ini ia mengalami gangguan kesehatannya. Ia menderita penyakit Alzheimer, yaitu penyakit lupa. Ia sering lupa, sering melupakan sesuatu. Di kampung halamannya hanya tinggal ibu kandungnya, sementara semua saudaranya sudah meninggalkan kampung halamannya, sudah hidup di luar pulau. Dua saudaranya berada di Kalimantan. Di kampung halamannya, Bu Kartika, ibu kandungnya, hanya bersama dengan adiknya yaitu Pak Kartono dan keponakannya. Ferry Irawan disambut dengan sedih oleh ibunya karena selama ini Ferry Irawan hidup damai di kota, hidup bersama dengan istrinya, dan sering datang ke kampung. Bahkan setiap tahunnya Ferry Irawan selalu melakukan kegiatan-kegiatan sosial di kampung halamannya. Kedatangannya disambut sedih oleh ibunya karena kedatangan Ferry Irawan kali ini tanpa membawa istri. Reni tidak ikut serta kembali ke kampung halamannya. Sementara Bu Kartika menyadari bahwasanya penyakit yang diderita oleh Ferry sudah sangat akut. 18 tahun yang lalu, ketika itu Ferry Irawan masih lulus SMP, ia dibawa ke kota oleh saudara dari ayahnya. Di kota itulah Ferry Irawan melanjutkan pendidikannya, dan setelah lulus ia membuat usaha kecil-kecilan dan ternyata berhasil. Bersama dengan beberapa temannya ia membangun usaha. Lambat laun usahanya menjadi berhasil. Namun karena suatu masalah di antara Ferry dan teman usahanya, sehingga usahanya menjadi berantakan. Kemudian Ferry dan temannya berusaha sendiri-sendiri. Hingga pada suatu ketika Ferry bertemu dengan lelaki tua yang waktu itu pingsan di pinggir jalan. Ferry langsung menolongnya. Dengan sigap ia membawa lelaki tua itu ke rumah sakit, sehingga lelaki tua itu tertolong. Dan kata dokter, apabila terlambat sedikit saja, laki-laki tua itu pasti tidak bisa diselamatkan. Karena Ferry tidak tahu harus kemana mencari keluarganya, maka Ferry yang menunggu lelaki tua itu di rumah sakit. Hingga pada akhirnya diketahuilah bahwasanya lelaki tua itu bernama Bapak Anggono. Lelaki tua itu ataupun Pak Anggono merasa berterima kasih sekali kepada Ferry karena sudah menolongnya. Bahkan bisa dibilang Ferry lah yang menyelamatkan nyawanya. Ia memberikan permintaan kepada Ferry, akan mengabulkan apapun permintaan Ferry. Namun Ferry menolaknya, bahwasanya yang ia lakukan hanyalah karena sifat kemanusiaan. Ia tidak mungkin membiarkan orang yang sedang kesusahan, bagaimanapun juga naluri kemanusiaannya, ia tetap akan membantu siapapun itu, walaupun pada mulanya ia sama sekali tidak mengetahui bahwasanya yang pingsan di pinggir jalan itu adalah Bapak Anggono, seorang pengusaha terkenal di kota itu. Karena Ferry menolak tawaran dari Pak Anggono, kemudian Pak Anggono memberikan kesempatan kepada Ferry. Apabila suatu saat nanti Ferry membutuhkan pertolongannya, maka Pak Anggono dengan senang hati akan menerima.
Setelah itu Ferry pergi meninggalkan rumah sakit, yang tentunya setelah keluarga dari Pak Anggono datang ke rumah sakit. Hubungan antara Ferry dan Vian semakin membaik. Ferry dan Vina berpacaran sejak masih duduk di bangku SMA. Keduanya menjadi sangat akrab dan saling ketergantungan satu sama lain. Ferry dengan bersusah payah berusaha bekerja demi mewujudkan keinginan daripada Vian. Ferry setelah lulus SMA tidak melanjutkan pendidikannya, lebih memilih usaha. Sementara Vian melanjutkan pendidikannya, Vian melanjutkan ke perguruan tinggi, walaupun agak kekurangan dana, namun ia tetap melanjutkan. Sementara Ferry menopang kebutuhan hidup daripada Vian. Ferry berusaha siang malam, bekerja lembur di tempat usahanya demi mewujudkan cita-cita daripada Vian. Ia menginginkan Vian berhasil dan sukses. Setelah lulus, setelah Vian diwisuda, Vian berkeinginan untuk membangun sebuah usaha. Ia meminta pengertian daripada Ferry untuk tidak menikah terlebih dulu karena Vian ingin menikah setelah dirinya benar-benar sukses, dan Ferry sangat mendukung rencana daripada kekasihnya itu. Dengan modal yang ia miliki, Ferry memberikan modal kepada Vian untuk membangun usaha. Dengan kecerdasan dan keahlian yang dimiliki oleh Vian dan teman-temannya berhasil membangun sebuah usaha, dan di situ tentu ada campur tangan daripada Ferry yang sudah memberikan modal untuk membangun usaha. Hari berganti, bulan berganti, kemudian tahun berganti, usaha Vian menjadi semakin maju. Hubungan antara Vian dan Ferry semakin harmonis. Vian tetap merasa bahwasanya Ferry sosok terkuat dalam hidupnya, karena bagaimanapun juga ia usahanya bisa tumbuh seperti sekarang ini karena campur tangan daripada Vian. Vianlah yang memodali usahanya. Maka tidak heran jika di dalam kantor tempat Vian berusaha, di situ terpampang foto Ferry. Namun apa yang terjadi setelah usaha Vian berjalan kurang lebih 3 tahun, usahanya mengalami kemunduran. Kemunduran itulah yang membuat Vian menjadi stres dan depresi. Ferry menjadi sangat sedih. Ia menyadari bahwasanya apabila tidak ditopang, maka usaha Vian akan benar-benar hancur. Sementara saat ini Ferry menyadari bahwasanya dirinya sama sekali tidak memiliki modal usaha lagi. Setelah usahanya yang bersama dengan temannya berantakan karena terjadinya perselisihan paham, Ferry tidak memiliki usaha apa-apa lagi. Ia hanya mengandalkan usaha kecil-kecilan, dan itu sama sekali tidak bisa untuk menopang usaha Vian yang semakin lama semakin membesar. Namun saat ini usahanya mengalami kemunduran. Dengan adanya kemunduran itu, Vian menjadi berubah. Ia menjadi uring-uringan dan sering marah-marah. Dalam sebuah pertemuan, Vian berkata kepada Ferry bahwasanya mungkin usahanya tidak berjodoh dengannya. Makanya ia meminta kepada Ferry agar melupakannya, karena ia memang benar-benar belum mau menikah sebelum usahanya benar-benar berhasil. Makanya ia meminta kepada Ferry agar melupakannya dan menikahlah dengan orang lain. Ferry menjadi sangat sedih. Ia merasa bahwasanya Vian benar-benar terguncang. Ia yang sudah mencintai dengan usahanya, namun tiba-tiba usahanya mengalami kemunduran. Ferry tidak tinggal diam. Ia berpikir bagaimana caranya ia bisa membantu kekasihnya itu. Hingga pada suatu ketika Ferry teringat oleh sosok Pak Anggono yang waktu itu ditolongnya ketika pingsan di pinggir jalan. Waktu itu ia memberikan satu permintaan
Kemudian setelah berpikir, akhirnya Ferry pergi ke kantor Pak Anggono. Dan sesampainya di kantor Pak Anggono, rupanya Pak Anggono belum melupakan dirinya. Ia masih mengingat sosok Ferry yang pernah menyelamatkan hidupnya. Pada akhirnya ketika sudah bertemu dengan Pak Anggono, Ferry berkata bahwasanya waktu itu Pak Anggono menawarkan sebuah pemberian, namun Ferry menolaknya. Namun saat ini dengan kerendahan hati Ferry datang meminta bantuan dari Pak Anggono. Pak Anggono berjanji bahwasanya ia bersedia membantu apapun keinginan daripada Ferry. Dengan pasti Ferry berkata bahwasanya kekasihnya memiliki usaha yang saat ini sedang mengalami kemunduran, dan apabila tidak ditopang dengan modal yang baru, usahanya pasti akan hancur dan bangkrut. Dan apabila itu terjadi, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya kekasihnya pasti akan depresi, dan ketika depresi ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada nasib kekasihnya. Pak Anggono memahami maksud dan permintaan daripada Ferry. Ia berjanji bahwasanya ia akan membantu menopang usaha kekasihnya, namun dengan satu persyaratan. Pak Anggono memberikan persyaratan kepada Ferry. Ia berjanji akan membantu kesusahan dari usahanya, namun ia memberikan persyaratan. Di sini Ferry berjanji bahwasanya ia akan menuruti apapun permintaan dari Pak Anggono. Yang penting usaha kekasihnya bisa diselamatkan. Dengan tegas Pak Anggono berkata bahwasanya ia akan menutup ataupun menopang usaha dari kekasihnya dengan syarat Ferry harus menikahi putrinya. Ferry harus menikahi Reni, putrinya. Mendengar itu Ferry menjadi terkejut sekali. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Di satu sisi ia sangat membutuhkan bantuan dari Pak Anggono, namun di satu sisi ia tidak ingin mengkhianati cinta dari kekasihnya Vian. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia memutuskan bahwasanya usaha Vian lebih penting karena itu impiannya selama ini. Maka dari itu ia memutuskan bersedia menikahi putrinya, asalkan Pak Anggono menepati janjinya menopang usaha kekasihnya ataupun memberikan modal kepada kekasihnya. Setelah terjadi kesepakatan itu, kemudian Pak Anggono memperkenalkan Ferry kepada putrinya. Sebenarnya Reni menolak, namun karena Pak Anggono begitu kuat, dia termasuk sosok yang sangat kuat, dan Reni sama sekali tidak berani menentangnya. Akhirnya ia menyetujui, walaupun ketika bertemu antara Ferry dan Reni, di situ Reni berkata bahwasanya ia hanya menuruti keinginan daripada ayahnya. Pernikahan ini terjadi bukan karena rasa cinta, walaupun mungkin suatu saat nanti akan tumbuh rasa cinta, namun bagi Reni ia sudah mencintai seseorang yang saat ini sedang berada di luar negeri. Ferry menyadari bahwasanya kehadirannya tidak diterima setulus hati oleh Reni, namun demi Vian ia rela berkorban. Ia tidak ingin Vian merasa terguncang karena usahanya bangkrut. Kemudian setelah ditetapkan, Pak Anggono langsung bertemu dengan Vian dan berjanji memberikan modal usaha. Vian merasa sangat senang karena pada akhirnya ia mendapatkan modal dan usahanya kembali bangkit. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwasanya semua itu karena campur tangan dari Ferry. Ferry yang sudah berkorban demi usahanya. Ketika Vian ingin menyampaikan kabar bahagia ini kepada Ferry, Vian menjadi sangat terguncang karena Ferry sudah
tidak bisa ditemukan lagi, bahkan tidak bisa dihubungi. Ferry seperti hilang di telan bumi. Di rumah tempat tinggalnya Ferry sudah tidak ada, bahkan ditelepon berkali-kali tidak ada jawaban, bahkan sudah tidak bisa dihubungi lagi. Seolah-olah Ferry sudah memblokir nomor Vian. Hal itu membuat Vian menjadi sangat marah, sangat jengkel. Ia merasa dikhianati. Kemudian karena merasa bahwasanya Vian sudah bisa berdiri sendiri tanpa Ferry, ia berusaha untuk melupakan Ferry, tetap fokus pada usahanya. Ia ingin sukses walau tanpa adanya Ferry. Ferry yang semula selalu mendukungnya, yang selalu mensupportnya, saat ini sudah tidak ada lagi. Walaupun sedih, walaupun terguncang, namun Vian berusaha untuk tetap tegar. Baginya usaha lebih penting daripada sekedar cinta. Apalagi ia meyakini bahwasanya Ferry pasti sudah mengkhianatinya. Sementara itu, Ferry dan Reni dinikahkan oleh Pak Anggono. Pak Anggono merasa senang sekali karena putrinya mendapatkan suami yang sangat baik, sangat pengertian, dan tentunya memiliki jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi. Sementara bagi Reni, Ferry bukanlah siapa-siapa. Ia sama sekali tidak bahagia, tidak gembira dengan adanya pernikahan ini. Baginya pernikahan ini adalah pernikahan palsu. Sementara bagi Ferry, semua sudah terjadi dan ini adalah keputusannya. Apapun yang akan ia terima, akan tetap ia terima. Walaupun Reni tidak mencintainya, namun ia berusaha untuk tetap menjadi suami yang baik, suami terbaik. Suatu saat nanti Reni pasti akan bisa menerimanya. Di hadapan Pak Anggono, Ferry dan Reni hidup dengan bahagia. Mereka tampak akur, guyup, rukun. Namun sebenarnya dalam hati mereka saling bertentangan. Tidak adanya cinta dalam hati mereka, sehingga sering timbul adanya perselisihan. Walaupun Ferry bisa meredam, Reni pun bisa meredam, sehingga perselisihan itu tidak sampai mencuat keluar. Setiap ada permasalahan, setiap ada keributan, hanya terjadi di dalam kamar. Setelah keluar kamar, mereka tampak harmonis. Hal itu membuat Pak Anggono merasa tenang, merasa damai, dan merasa yakin bahwasanya Ferry mampu membahagiakan putrinya. 3 tahun berlalu dari pernikahan Ferry dan Reni. Walaupun sudah 3 tahun hidup dalam satu rumah, tinggal dalam satu kamar, namun antara Ferry dan Reni sama sekali tidak pernah berhubungan suami istri. Bahkan tidur mereka pun terpisah. Reni tidur di kamar sementara Ferry tidur di sofa. Di dalam kamar mereka tidur terpisah. 3 tahun lamanya Ferry hidup dengan penuh tekanan. Walaupun sebenarnya ia merasa tidak bahagia, namun ia tetap berusaha untuk bisa tegar. Karena serangan jantung yang mendadak, nyawa Pak Anggono tidak bisa terselamatkan. Pak Anggono meninggal dunia. Hal itu membuat Reni menjadi merdeka. Ia merasa merdeka. Reni merasa merdeka dengan kematian ayahnya, karena tanpa ayahnya ia bisa berbuat sesuka hatinya. Ia bisa menendang Ferry keluar dari rumahnya. Sementara Ferry berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya, karena baginya ia tidak ingin usahanya sia-sia saja. Ia sudah berkorban. Pak Anggono sudah membantu Vian sehingga Vian bisa melanjutkan usahanya, dan saat ini usaha Vian sudah sangat maju. Walaupun ia yang menderita, namun ia merasa bahagia karena kekasih, orang yang sangat dicintainya sekarang sudah berada di papan atas. Ketika pacar dari Reni kembali dari luar negeri dan mereka menjalin hubungan kembali, Ferry menjadi tersisih. Bahkan dengan terang-terangan di hadapan Ferry, Reni menggandeng Aldo. Aldo ini kekasihnya yang baru pulang dari Amerika Serikat, baru menyelesaikan pendidikannya.
dan sudah barang tentu Aldo ini anak orang kaya yang pasti bisa membahagiakannya. Di saat itulah Ferry merasa bahwasanya tubuhnya tidak fit lagi, sudah banyak kekurangannya, ia merasa lemah. Bahkan suatu ketika ia datang konsultasi kepada dokter, ia menemukan bahwasanya dalam dirinya menderita penyakit Alzheimer, penyakit yang gampang lupa atau penyakit yang cepat melupakan sesuatu, terkadang ingat terkadang lupa. Hal itu membuat Ferry merasa terganggu, Ferry merasa terbebani oleh penyakit itu, sehingga ia di rumah ia menjadi serba salah karena ia sering melupakan sesuatu dan sering kena marah oleh istrinya. Hingga pada suatu ketika Reni sudah tidak sanggup lagi memendam perasaannya terhadap Aldo. Ia meminta kepada Ferry agar sadar diri dan meninggalkan dirinya. Namun Ferry berusaha mempertahankan rumah tangganya. Ia mengingatkan kepada Reni bahwasanya mereka sudah menikah dan itu adalah amanah dari Pak Anggono. Reni merasa tidak peduli. Bapaknya saat ini sudah tiada, sudah tidak ada lagi penghalang. Dan sudah saatnya Ferry pergi meninggalkan rumahnya, karena rumah dan hatinya tertutup untuk Ferry dan terbuka untuk Aldo. Akhirnya Ferry sadar diri dan mengabulkan permintaan dari istrinya. Ketika istrinya meminta ataupun istrinya menggugat cerai, Ferry dengan senang hati menerima, sehingga perceraian terjadi. Setelah terjadinya perceraian itu, Ferry menjadi bingung harus kemana, karena ia benar-benar merasa terguncang, merasa terbebani oleh penyakitnya. Walaupun ia sebenarnya memiliki aset, memiliki usaha kecil-kecilan, namun ia menjadi bingung dan tetap tersiksa. Pada akhirnya ia memutuskan menjual aset-asetnya dan menyerahkan usahanya kepada temannya, memutuskan kembali ke kampung halamannya. Ia kembali ke kampung halamannya. Kedatangannya di kampung halamannya disambut oleh ibu dan pamannya, dan tentunya warga kampung yang sangat bahagia dengan kedatangannya, karena bagaimanapun juga selama ini Ferry sudah berbuat banyak untuk kampungnya. Di kampung penyakit Ferry menjadi semakin parah. Hal itu membuat Ibu Kartika menjadi sangat sedih. Satu-satunya putra yang sekarang berada di rumahnya menderita penyakit yang sangat aneh. Ia masih muda, namun seperti sudah sangat tua. Ia sudah pikun. Hal itu membuat Bu Kartika dan Pak Kartono menjadi bingung. Ia berusaha sekuat mungkin untuk menyembuhkan penyakitnya, namun memang sangat sulit. Berbulan-bulan Ferry tinggal di kampung. Ia tidak melakukan apa-apa. Ia menjadi bingung dan stres. Hingga pada akhirnya teman ketika ia masih SD datang menemuinya dan kemudian ia membantunya. Siska, teman ketika masih SD, membantunya mengingat-ingat masa-masa muda dulu, masa kecil dulu, mengembalikan memori atau ingatan dari Ferry. Namun penyakit Ferry benar-benar sudah sangat parah dan susah disembuhkan. Terkadang ia ingat, namun terkadang ia lupa segala-galanya. Sementara itu di kota, Vian sudah benar-benar menjadi pengusaha yang sangat hebat. Ya, namanya menjadi sangat terkenal di kalangan para pengusaha. Hingga pada suatu ketika Vian dan Reni bertemu di sebuah acara. Karena pada kenyataannya antara Vian dan Reni sebenarnya saling mengenali karena mereka sama-sama pengusaha. Disitulah Reni menyinggung bahwasanya usaha Vian bisa maju seperti saat ini
tidak terlepas dari Ferry. Mendengar kata-kata itu, Vian menjadi sangat terkejut sekali. Ia tidak menyangka, bahkan ia tidak percaya bahwasanya Ferry sudah pergi sekian lamanya. Ia sudah tidak berhubungan lagi dengan Ferry lebih dari 3 tahun. Disitulah Reni menjelaskan bahwasanya Ferry sudah menggadaikan dirinya, menggadaikan cintanya demi Vian, demi kemajuan usaha Vian, demi memasok rantai modal usaha Vian. Ferry mengorbankan dirinya, menikahi Reni. Karena Ferry meminta kepada Pak Anggono untuk membantu usaha Vian, dan pada saat itu Pak Anggono bersedia membantu dengan syarat Ferry menikah dengan putrinya. Mendengar itu, Vian menjadi sangat kaget. Kemudian ia menatap wajah Reni dengan seksama. Ia meminta kepada Reni agar menceraikan Ferry dan mengembalikan padanya. Disitulah Reni tertawa terbahak-bahak. Ia berkata bahwasanya antara dirinya sudah tidak ada hubungan lagi. Setelah Pak Anggono meninggal, Reni memutuskan untuk menceraikan Ferry, dan saat ini mereka sudah benar-benar bercerai. Kemudian Vian memburu pertanyaan, di mana sekarang Ferry? Reni berkata bahwasanya saat ini ia sudah tidak ada hubungan lagi dengan Ferry. Ia juga berkata bahwa Ferry menderita penyakit Alzheimer. Saat ini ia tidak tahu keberadaannya. Yang jelas antara dirinya dan Ferry sudah tidak ada hubungan lagi. Setelah kejadian itu, Vian menjadi terguncang. Ia sudah salah sangka. Ia sudah menuduh yang tidak-tidak terhadap Ferry yang ternyata sangat tulus mencintai dirinya. Bahkan demi kemajuan usahanya, ia rela berkorban. Inilah pengorbanan Ferry yang baginya sangat-sangat dihargai, yang sangat-sangat tinggi. Vian menjadi sangat sedih. Ia berusaha menelpon, berusaha mencari informasi tentang keberadaan Ferry, namun tidak menemukan jawaban apa-apa. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan ia mencari. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan kawan Ferry. Ia bertanya, di mana Ferry? Kemudian kawan itu berkata bahwasanya sudah lama Ferry meninggalkan kota ini. Vian menjadi terkejut. Apakah Ferry ke luar negeri atau sudah menikah dengan orang lain? Apabila sudah menikah dengan orang lain, ia berjanji bahwasanya ia akan merebut apapun, bagaimanapun caranya, ia harus mendapatkan Ferry. Walaupun saat ini Ferry sudah berada di tangan orang lain, ia terus berusaha mencari keberadaan Ferry. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan keluarga Ferry yang tersisa di kota, yaitu pamannya yang waktu itu membawa Ferry dari kampung halamannya. Di hadapan paman Ferry, Vian meminta izin untuk bertemu dengan Ferry. Namun pamannya berkata bahwasanya Ferry sudah sangat lama meninggalkan kota. Saat ini ia sudah kembali ke kampung halamannya. Dengar itu, ia langsung meminta alamat Ferry. Pamannya memberikan alamat kepada Vian. Hari itu juga Vian berangkat menuju kampung halaman Ferry. Apa yang terjadi selanjutnya? Sesampainya di kampung halaman, sesampainya di rumah Ferry, Vian terkejut sekali. Pada kenyataannya Ferry sama sekali tidak mengenali Vian. Ia menjadi bingung dan selalu bertanya, siapakah dirimu? Vian menangis histeris. Ia memeluk Ferry. Ia berkata bahwasanya ialah Vian. Bertahun-tahun ini ia mencari dirinya. Ia meminta maaf karena sudah merepotkan Ferry. Ferry sudah berjasa besar pada dirinya. Usaha ini bisa berkembang dengan pesat karena bantuan Ferry. Tanpa Ferry, Vian bukanlah siapa-siapa. Walaupun ia berpendidikan lebih tinggi, namun semua karena Ferry, ia bisa menjadi seperti sekarang ini. Namun Ferry sama sekali tidak mengenali Vian.
Hingga pada akhirnya Bu Kartika berkata kepada Vian bahwasanya Ferry menderita penyakit Alzheimer. Disinilah Vian berjanji kepada Bu Kartika dan Pak Kartono bahwasanya Ferry pasti akan sembuh. Vian berjanji akan mengobati Ferry walaupun sampai harus keluar negeri, walaupun sampai harus menghabiskan semua hartanya. Karena ternyata cinta lebih berharga daripada kekuasaan yang saat ini dimilikinya. Walaupun ia kaya raya memiliki kekuasaan, namun ia sama sekali tidak bahagia. Dan ternyata kebahagiaan itu ada pada Ferry. Oke Sobat Jiru Sinema, sampai di sini dulu kisah cinta dan pengorbanan. Sampai jumpa lagi di alur cerita Jiru Sinema selanjutnya. Cikidiu.